Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang makanan internasional. Ya, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana perencanaannya. Sekarang kita belajar tentang penerapan produksi makanan internasional. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui jenis-jenis makanan internasional, kemudian karakteristiknya seperti apa, contoh-contoh makanannya, dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan makanan internasional. Yang pertama, pengertian dan karakteristik makanan internasional. Makanan internasional itu dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu makanan kontinental dan makanan oriental. Makanan kontinental itu makanan yang lazim dimasak dan dihidangkan di negara-negara benua Eropa dan Amerika. Susunannya terdiri dari yang pertama, appetizer atau makanan pembuka. Nah, makanan pembuka itu adalah makanan yang dibuat dalam porsi kecil dan mempunyai rasa yang tajam atau segar. Nah, tujuannya apa? Fungsinya untuk membangkitkan selera makan, gitu. Appetizer juga disebut dengan starter atau istilah Prancisnya hors d'oeuvre. Ya, contohnya di sini ada puding, ya, ada sandwich. Itu contoh dari appetizer. Biasanya itu mempunyai rasa asam, asin, atau pedas, dan juga manis. Jadi rasanya tuh ringan, enak atau tasteful. Nah, sedikit asam itu untuk merangsang selera makan. Selanjutnya, macam-macam appetizer itu dibedakan menjadi dua, berdasarkan harganya dan berdasarkan suhunya. Berdasarkan harga itu yang pertama disebut dengan sur assiette complète atau appetizer yang menggunakan bahan-bahan yang murah. Kemudian yang kedua, hors d'oeuvre royal, itu appetizer yang menggunakan bahan yang mahal dan juga dalam penyajiannya tanpa saus. Dan yang ketiga itu disebut dengan hors d'oeuvre variés atau appetizer yang menggunakan paduan antara bahan dengan harga mahal dan harga murah. Kemudian yang kedua, berdasarkan suhunya, appetizer dibedakan menjadi dua. Ada cold appetizer dan hot appetizer. Cold appetizer itu hidangan pembuka dingin. Ya. Hidangan pembuka dingin. Kemudian yang kedua itu hot appetizer, hidangan pembuka panas. Yang kedua, setelah appetizer ada main course atau makanan utama. Makanan utama itu adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu lunch atau dinner. Ukuran porsinya lebih besar dibandingkan appetizer. Yang terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein dan lemak,
dan juga sumber vitamin. Karbohidrat itu apa? Contohnya kentang, nasi atau pasta. Protein itu ada daging, unggas, ikan atau telur. Vitamin dan mineral itu seperti sayur-sayuran. Nah, itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan utama atau main course. Nah, contoh sajiannya seperti ini. Jadi ada kandungan karbohidratnya di sini, lemak ya, kemudian karbohidratnya misalnya ada kentang, vitamin dan mineralnya ada sayurannya. Ini sudah cukup lengkap. Jadi tidak harus nasi untuk karbohidratnya, bisa berupa kentang ataupun pasta. Kemudian yang ketiga itu makanan penutup atau dessert. Nah, ini biasa dihidangkan sebagai hidangan setelah hidangan inti. Dessert itu untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya dan umumnya rasanya manis. Dibagi menjadi 3. Yang pertama hot dessert atau hidangan pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, contohnya ini ada pancake ya. Kemudian cold dessert itu yang disajikan pada suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Contohnya ada apa ini? Cocktail ya. Kemudian yang ketiga frozen dessert yang disajikan dalam suhu 0 derajat Celcius. Contohnya ada es krim. Nah, yang digambar ini disebut dengan sorbet. Itu tadi makanan kontinental. Sekarang kita masuk ke makanan oriental, yaitu makanan yang khususnya berasal dari benua Asia, termasuk Indonesia, Cina ya, kemudian makanan Timur Tengah. Yang pertama, makanan yang berasal dari Arab dan negara Timur Tengah yang lain, seperti misalnya Mesir, Yaman, Irak, Yordania, kemudian Iran dan lain sebagainya. Yang pertama, hidangan populer di Arab itu ada yang disebut dengan shish kebab. Nah, shish kebab ini adalah daging kambing yang dipotong dadu, diberi yogurt, kemudian ditusuk dengan tusuk satai lalu dipanggang. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut moussaka. Nah, maaf, ini yang kedua itu ada hatfa ya. Hatfa itu terdiri dari gula-gula, kemudian buah-buahan dan sirup buah-buahan. Ada buklava atau pastry yang dibuat dari kacang yang dipanggang secara berlapis dan di antara lapisannya itu diberi madu atau sirup dan kayu manis. Kemudian moussaka itu hidangan yang terbuat dari mie yang digoreng lalu diberi bumbu dan daging kambing cincang. Yang kedua, makanan oriental dari negara India, Pakistan dan Bangladesh. Itu yang pertama ada disebut palau ya. Palau. Kemudian yang kedua kebab. Ini tandoori ya. Kemudian ada koftas. Nah, sebenarnya palau ini semacam nasi goreng gitu ya. Tandoori ini ayam bakar, seperti ayam bakar. Nah, koftas ini semacam bakso gitu. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Makanan dari India, Pakistan dan Bangladesh. Kemudian makanan dari Thailand. Makanan dari Thailand itu yang pertama ada satay.
ya, bukan sate, tapi ini satay. Kemudian ada pad thai. Pad thai itu semacam kue tiaw gitu ya. Kemudian ada gaeng pet. Ada gaeng pet. Ini semacam kari ya, bumbu kari. Kemudian makanan dari Korea itu ada yang disebut dengan bulgogi. Bulgogi itu daging panggang bertabur wijen dan dihidangkan bersama saus yang rasanya agak pedas. Kemudian ada yang kedua juanlo atau sinsullo, semacam steamboat ya. Kemudian ada samgetang. Samgetang itu sup sayuran yang ada gingsengnya. Guculpan. Guculpan itu variasi dadar yang berisi macam-macam daging, telur dan juga sayuran. Cina. Negara Cina yang terkenal ini ada dimsum, ya, tahu ya kalian dimsum. Kemudian ada kue tiaw, ada juga bebek packing. Bebek packing. Nah, demikian tadi tentang jenis-jenis makanan internasional, contoh-contoh makanannya dan juga karakteristiknya seperti apa. Sekian